Oke guys, balik lagi di Papio Channel. Jadi kali ini kita akan jalan-jalan di Fort Marlborough yang ada di kota Bengkulu teman-teman. Nah ini ya pintu masuknya Fort Marlborough. Jadi ini peninggalan British atau Inggris teman-teman. Karena Inggris dulu pernah mengkolonisasi menjajah Bengkulu tahun 1714 sampai 1741 guys. Nah ini pintu masuknya. Dan ini tempat parkirnya teman-teman. Jadi tempat parkirnya nggak terlalu luas ya. Tuh. Oke, kita langsung masuk ke dalam. Ada apa aja di dalam ya? Nah, di sini tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, cuci tangan dan lain-lainnya nih. Oh iya, untuk grup maksimalnya 20 orang deh teman-teman. Nah, sekarang kita mau masuk dulu. Di sini ada tempat untuk cuci tangannya, teman-teman. Nah, ini pintu masuknya, teman-teman. Tiga orang 18.000. Bapak ada ongkosnya, Pak? Berapa? 20. Nah, ini ada makam nih, ada 3 makam di sini, teman-teman. Coba kita lihat ya, makamnya siapa di sini. Oh, jadi ini makamnya Charles Murray, Thomas Park, dan Robert Hamilton. Nah, ini makamnya teman-teman, 3 di paling depan dia. Nah, sekarang kita mau naik ke atas. Di atas ada apa aja ya, kira-kira. Tuh. Hup. Wah, Hodi udah di atas tuh. Nah, ini penampakan bagian atasnya teman-teman. Jadi ini bentuknya nih kayak kura-kura kalau nggak salah. Nah itu ya. Tuh teman-teman. Untuk tiketnya masuk tadi yang untuk dewasa 5.000 dan anak-anak 3.000 teman-teman. Murah kan? Nah sekarang kita mau masuk ke situ lagi. Yuk. Kita akan masuk ke bentengnya teman-teman. Nah jadi dulu itu parit di bawah ini nih ada airnya teman-teman. Jadi ini untuk menghalang musuh kalau mau masuk ke dalam benteng. Nih ya, ini kan mengelilingi nih ada paritnya nih tuh. Dan ini diangkat jembatannya dulu biar musuh nggak bisa masuk. Nah ini paritnya nih tuh. Ini Odi, bahagia Odi. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, ini kita masuk nih. Masuk ke dalam bentengnya. Tuh, Fort Marlborough. Nah, ini ya protokol berkunjungnya semenjak Covid, jadi agak dibatasin teman-teman. Nah, kita coba masuk. Nah, di sini ada barak pegawai. Coba kita masuk ya, ada apa di dalam? Nah, ini bagian dalamnya teman-teman. Oh, di dalamnya ternyata museum. Kalau dulu ini tempatnya penjara, tapi sekarang jadi museum. Nih ya, banyak foto-foto dan cerita-cerita sejarah yang ada di dalamnya. Nah, ini foto-foto zaman dulu teman-teman. Tuh. Ini juga nih foto-foto zaman dulu. Boleh pegang-pegang. Ini senjata tradisional. Ini foto-foto. Nah, ini foto-foto sejarah yang ada di dalam salah satu ruangan di Benteng Marlborough, teman-teman. Nah, seperti inilah kira-kira. Oh iya, kalau kalian mau selfie nih, bisa selfie di sini. Oh, di atas ini ternyata ada ukiran lukisan nih, teman-teman. Bagus ya. Sekarang kita mau coba masuk ke ruangan sebelahnya lagi. Nah, ini kita coba masuk ke ruangan yang di sebelahnya, teman-teman.
Wah, di sini ada kapal. Kapalnya cuma depannya aja, teman-teman. Nah, ini sejarah-sejarahnya ya. Ada lukisan. Ada senapan lonta. Tuh. Jadi kalau dulu nih tempat uji nyali kalau nggak salah, cuma sekarang udah jadi museum, teman-teman. Jadi teman-teman, dulu tuh kita dijajah berabad-abad, ratusan tahun tuh cuman gara-gara rempah-rempah, teman-teman. Bayangin aja. Kalau sekarang emas mungkin ya. Kalau dulu rempah-rempah. Nah, ini dia nih. Itu mas kalau mau dokumen karena dia frustasi selama di turun ini kan dia sempat menggores di dinding. Tulisannya dalam bahasa Belanda, artinya ini kan. Tulisannya masih asli. Oh ini gimana Pak? Di samping. Oh ini. Ya, Ini tulisan yang di penjara dulu di sini, ya, teman-teman. kawanan Belanda, Jepang, orang Belanda. Tuh. Tentara Belanda. Berarti dia Indonesia. Ya. Tulisan. Tentara Belanda Indonesia. Iya, tentara Belanda. Nih, tulisan asli dari zaman dulu nih. Iya, aslinya itu. Jadi kesimpulan tulisan itu tidak ada unsur politik. Karena mereka ditawan oleh Jepang, di dalam ini karena terlalu lama, mungkin frustasi, ya, akhirnya tidak ada harapan hidup, dia menggoreng. Lebih unik ini, tekstur ini kan sangat berbeda dengan yang lain. Ya. Di dalam bukunya kita temukan ketika dia sudah menulis dengan sangat frustasi, dia menggoreskan darah dipoleskannya. Allahu alam apakah benar ini darah yang mengering? Kalau kita lihat teksturnya mirip dengan darah. Ini yang ditahan kan tentu ini kita Pak ya. Ya, Rakyat kita kan yang ditahan sini. Benteng Fort Marlborough ini tidak ada satupun penjara di bangun ini. Oh tidak ada. Tidak ada. Yang ada sel militer. Sel militer ini fungsi dan manfaatnya untuk hukuman internal. Pasukan mereka sendiri yang nakal bermasalah. Ini pintu. Gitu. Pasti bukan penjara berarti. Inggris membangun bentengnya 1714. 1824 itu terjadi barter antara Belanda dengan Inggris. Kekuasaan pantai barat dan berikut benteng Fort Marlborough dengan hasil bumi kekayaannya diserahkan kepada Belanda. Makanya kalau kita melihat di dinding-dinding itu tulisan 1824 ke atas itu sudah masa kedudukan Belanda. Bengkulu kaya emas dan rempah. Tapi masa Inggris dulu, mohon maaf, dia tidak mengambil emas. Dia tidak butuh emas, dia butuh ini. Rempah. Ya. Kenapa Mbak? Harga rempah perbandingannya, satu ton kita tahu setengah kilo ya. Itu harganya bandingannya 7 on emas. Lebih mahal dibanding Ya, emas. makanya Inggris tidak mengambil emas. Tetapi setelah Belanda baru emas dikuras. Kebun dipaksakan, harga ditekan, rakyat Bengkulu dikenakan pajak perorangan per kepala. Makanya barulah emas dibuka oleh Belanda. Yang lebih parah lagi Jepang. Jepang 3 tahun sangat menyiksa katakan. EIC, East India Company, perdagangan India Timur. Artinya di Asia ini Inggris itu pusatnya di India. Dari India mereka menyebar. Makanya bangunan ini dibangun tidak pakai semen. Benteng ini dibangun tidak pakai semen. Di sini ya, sudah merah-merah. Tekstur tidak berubah, cuma polesannya. Karena dindingnya sudah meledak. Nah, kehebatan Inggris membangun benteng ini. Kalkulasinya 700 gram. Kalau sekarang kalkulasinya kalau 1 juta 1 gramnya 700 juta. Jadi mahal cengkeh di mana? Nah, itu dia. Pasif. Arti pasif dia kena tidak meledak, dia hanya di data. Jadi 37.874 kilogram. Kita bulan ke atas 38 ton. Jadi 38 ton Mas Budi ini sudah yang di wilayah.
menahan gang lajunya peluru bulat ini. Ini ada. Jerujinya 200. Tebal bentengnya 2,6 meter. Nah ini mohon maaf ya. Pada masa awal dibuka oleh pelatih karena belum terlayak tempat. Orang mengatakan itu penjara. Selnya. Kantor Inggris, pintunya kayu. Setelah diganti dengan besi, kesan-kesan terpandang seperti penjara. Kenapa Odi? Nah jadi di benteng ini kalian bisa naik-naik ke atas. Nah ini ruangan yang dari bawah kita lihat tadi teman-teman. Nah, ini banyak pengunjung ya. Tapi kita tetap harus jaga jarak. Tuh teman-teman. Coba kita masuk ke salah satu ruangannya lagi teman-teman. Nah ini ya. Nah ini lagi rame nih kayaknya. Kita coba ke atas teman-teman. Kita coba naik ke atas yang di sudut ini teman-teman. Kita mau lihat ada apa. Nah ini bagian atasnya ya. Nah ini bagian penampakan bentengnya dari atas teman-teman. Tuh. Tuh teman-teman. Jadi ada berapa tuh? 1, 2, 3. Jadi kalau dari atas sih kita bisa keliling lewat atas. Ngelilingin bentengnya dari atas. Kalau mau dari bawah juga bisa. Nah ini teman-teman. Nah sekarang kita akan mengelilingi bentengnya dari atas saja teman-teman. Karena dari atas tuh bisa jalan dari situ. Nah ini guys, kita bisa lewat sini. Tuh. Luas loh ternyata bagian atasnya nih. Tuh ya. Sepi, nggak banyak orang yang berkunjung di sini. Dan di situ ada meriam juga tuh. Nanti kita lihat meriamnya dari dekat ya. Nah ini dia meriamnya guys, yang dulu dipakai buat berperang nih. Masih ada sampai sekarang. Tuh. Dari besi guys. Yang di situ juga ada tuh meriamnya. Ada juga meriamnya di sini. Tapi meriamnya udah nggak bisa lagi ya, udah mati meriamnya. Pelan-pelan Odi, jangan lari-lari.
Nah, kalau anak-anak muda Bengkulu tuh biasanya nongkrong di hamparan rumput itu, teman-teman. Kami English Club di bawah tiap weekend. Nah, sekarang kita Iya, iya, iya. turun dulu, guys. Saya turun ke pinggir nih, lewat pinggir. Bisa. Iya, lihat. Oh iya, bisa ternyata, teman-teman. Di sini ada jalan kecilnya. Itu namanya, itu namanya. Jatuh sendal deh. Itu namanya, itu namanya. Sendal nih. Nah, sekarang kita lewat jalan tikusnya, teman-teman, untuk nyebrang ke yang bagian sebelah sana. Nah, ini dia. Ini ya, padang rumputnya ya, yang sering tempat anak-anak muda Bengkulu nongkrong di sini. Di mana? Di situ. Tuh, rumputnya ini terawat loh. Itu. Jadi cocok banget untuk tempat gibah di sini. Kami English Club. Ya. Nah, ini kita udah tembus di tempat yang satunya lagi nih, teman-teman. Kalau kalian ngeliat di sana itu udah laut ya, pantai apa sih ini? Pantai Jakat ya. Ya, Pantai Jakat kalau nggak salah namanya. Oh, Tapak Badri, teman-teman. Nah, itu dia pantainya. Di sini ada meriam lagi. Nah, tuh. Ini Tugu Bena. Nah, sekarang kita mau turun lagi. Semakin ramai ternyata, teman-teman. Banyak pengunjungnya juga tuh di bawah ternyata ya. Nah, inilah penampakannya kalau dari atas. Rumputnya terjaga kok. Ini sama daku. Nanti sama papi. Kita sama-sama. Ternyata di sini sudah ada musolahnya, teman-teman. Sudah ada musolah ya, jadi fasilitas umumnya udah cukup bagus di sini, teman-teman. Kalau kalian mau belanja souvenir juga ada di sini. Semakin ramai, teman-teman, ternyata. Nah, ini tamannya ya. Tuh, rapi kan, teman-teman. Kalian bisa main lari-lari di sini. Tapi di sini juga sering ada konser-konser gitu, acara-acara. Biasanya itu dilakukan di sini juga, teman-teman. Ya. Kayaknya udah semakin ramai nih. Pelan-pelan. Tuh, kejarlah burungnya. Nah, jadi di sini nih ruang pamer nih. Untuk museum-museumnya ada di sini semua, teman-teman. Nah, ini kita pulang dulu, teman-teman. Karena kayaknya semakin rame di sini. Kita pulang dulu. Sudah, Pak. Oke, teman-teman, gitu aja perjalanan Papiot kali ini di Benteng Malboro, Bengkulu. Ikutin jalan-jalan Papiot selanjutnya ya. Dadah. Nah, ini dia. Tuh. Jadi rumputnya lagi pada di tuh. Oke guys, dadah.